Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota di Lampung merelokasi anggaran besar untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun, bila tak terawasi, bahaya laten korupsi dapat saja menghantui. Korupsi pada akhirnya terjadi dalam berbagai bentuk. Pendanaan, pengadaan ganda proyek penanggulangan, penipuan, hingga penyalahgunaan secara langsung maupun tidak. Situasi kian parah apabila tidak ada koordinasi antara penerima manfaat, pemerintah sebagai pemberi bantuan, dan sektor swasta serta organisasi masyarakat. Setiap elemen harus mengawal dan mengawasi agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya dengan memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi. Simak News Trending kali ini. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap keuangan daerah. Sebagian anggaran pendapatan dan belanja daerah di masing-masing pemerintah daerah pun terpaksa harus direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Di Lampung, pemerintah Provinsi Lampung merealokasikan anggaran sebesar 246 miliar rupiah untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Anggaran COVID-19 Pemprov Lampung sumber dana APBD sejumlah 135 miliar rupiah. Sumber dana APBN sebesar 111 miliar rupiah. Total 246 miliar rupiah. Anggaran 246 miliar rupiah ini ditetapkan Gubernur Lampung Arinal Junaidi untuk organisasi seperangkat daerah yang di lingkungan pemerintahan Provinsi Lampung. Ada 17 organisasi perangkat daerah yang mendapat siraman dana penanganan COVID-19. 17 Satker kelola dana COVID-19. Satuan Kerja Dinas Kesehatan sebesar 137 miliar rupiah. Rumah Sakit Umum Abdul Muluk 27 miliar rupiah. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 796 juta rupiah. Dinas Sosial 64 juta rupiah. Biro Umum 3 miliar rupiah, BPBD 1,3 miliar rupiah, Dinas Perhubungan 4,6 miliar rupiah, Dinas Kominfotik 4,5 miliar rupiah, Bapeda 50 juta rupiah, Dinas Koperasi UMKM 4,2 miliar rupiah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9,4 miliar rupiah, Dinas Tenaga Kerja 4,2 miliar rupiah, Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura 5 miliar rupiah. Disdikbud 2,1 miliar rupiah. Biro Kesos 9,8 miliar rupiah. Kasbangpol 4 miliar rupiah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak 300 juta rupiah. Kepala BPKAD Lampung Min Hairin mengatakan anggaran COVID-19 yang digunakan baru 20 hingga 25%, atau jika dikalkulasikan baru sekitar 615 juta rupiah. Menurutnya pencairan anggaran COVID-19 juga dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan selama pandemi COVID-19. Itu untuk belanja COVID itu kan, OPD itu kan, untuk pengadaan peralatan kan, ya. Kurang lebih berapa gitu Pak? Adalah mungkin sekitar 20-an apa ya, 22% ya. 25% Ya, lebih kurang kan. Enggak terpakai semua. Sekarang itu kita kan mulai ketika ngerem. terpakai semua, terpakai. Iya, jadi kita ini kan pencairan itu kan tadi kan kita kan bertahap kan, ya situasi perkembangan di lapangan kan. Ya, itu kan secara anggarannya aja. Secara anggaran alokasian. Kita berdoa lah supaya tidak COVID ini tidak lagi setinggi awalnya ya. Sementara di Kota Bandar Lampung, belanja yang tidak prioritas seperti anggaran-anggaran perjalanan dinas, belanja untuk kegiatan rapat, pembelian barang tidak prioritas, pelatihan,
pembelian alat tulis kantor hingga pembangunan flyover Urip Sumoharjo ditunda. Salah satu dinas yang mengalami refocusing atau perubahan alokasi anggaran yakni Dinas Ketahanan Pangan. Semula alokasi dalam APBD sebesar 1,6 miliar kini menjadi 600 juta rupiah. Secara global, Pemkot Bandar Lampung melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebesar 80 miliar dan telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Pak yang dipangkas Pak? Iya, belanja-belanja yang tidak prioritas gitu kan. Jadi belanja-belanja tidak prioritas itu misalnya perjalanan dinas, ada pertemuan-pertemuan sosialisasi, ada diklat-diklat, semuanya kita pangkas. Termasuk belanja-belanja yang nggak langsung bersentuhan dengan masyarakat kita realokasi ya untuk kebutuhan COVID-19 ya. Nah ini yang kita lakukan. Jadi ada pengurangan anggaran kita, APBD kita ya, baik dari DAU, dari DID maupun dari PAD. Ya angka ini finalnya masih kita godok karena pusat juga kan terus berjalan terus ya. Artinya kemarin kita dengar ada penambahan untuk COVID sekian triliun. Nah ini kita juga seperti itu kan, kita terus saja. Mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir ya, kita langsung kita finalkan gitu. Tapi kalau COVID-nya belum berakhir ya tentu kita nggak bisa finalkan gitu. Infrastruktur nggak ada yang kita kurangin karena memang ini jadi kebutuhan masyarakat. Ya, maka kita laksanakan, nggak ada yang kita kurangi ya, kecuali untuk kita tata ulang untuk proyek flyover Urip Sumoharjo ya, mudah-mudahan tahun depan bisa kita bangun kembali, kita anggarkan lagi. Dampak ekonomi karena pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dipangkas sekitar 30%. Selain itu, dana alokasi umum dari Kementerian Keuangan sebesar 25 miliar tak juga cair. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wilson mengatakan di bulan April lalu, pemerintah Kota Bandar Lampung sempat mengalokasikan dana penanganan COVID-19 sebesar 30,5 miliar rupiah. Namun Pemkot melakukan penambahan 15 miliar. Total dana penanganan COVID-19 di Bandar Lampung 45,5 miliar dengan rincian bidang kesehatan 24 miliar, jaringan pengamanan sosial 17 miliar, dan dampak ekonomi 4,5 miliar. Untuk serapan anggaran sendiri, Wilson mengatakan baru 10 miliar dana tersebut dikeluarkan. Sudah ada 10 miliar yang keluar, Bang. Bang, yang paling banyak keluar 10 miliar itu apa, Bang? Bantuan sosial kah atau jaringan pengaman sosial? Jadi itu anggaran kita dapat dari mana sih, Bang? Apakah relokasi anggaran yang lain? Relokasi kemarin. Dan bisa berubah, Bang, ya? Ya sesuai dengan